Bab 321. Biarkan peluru berterbangan sejenak. Sutradara Luban, apa pendapatmu tentang Magic Tide yang bertemu dengan Waterloo di box office Amerika Utara? Seorang jurnalis bertanya kepada Luban. Ketika box office hari pertama di Amerika Utara dirilis, hari kedua di Tiongkok sudah menunjukkan pukul 12 siang. Di hari pertama persaingan box office domestik, Magic Tide telah meraup penjualan tiket hampir 700 juta. Jika dihitung mulai tengah malam, Magic Tide akan jauh melampaui Fatal Speed 11 untuk menjadi juara box office hari itu. Meskipun box office satu hari ini tidak melampaui rekor 1 miliar dari film-film blockbuster festival musim semi sebelumnya, sebagai sebuah film epik fantasi domestik, penampilan ini masih memecahkan rekor. Tentu saja, Fatal Speed 11 ditayangkan perdana di Tiongkok pada siang hari, jadi saat total box office luar negeri untuk satu hari dihitung, setengah hari telah berlalu di Tiongkok. Oleh karena itu, media dalam negeri memilih untuk menghitung box office dalam waktu 24 jam setelah pemutaran perdana. Hasil yang baru saja diumumkan menunjukkan bahwa box office hari pembukaan, Magic Tide, melampaui 900 juta, tetapi, Fatal Speed 11 bangkit kembali di pasar Amerika Utara, melampaui Magic Tide sekitar 20 juta. Tiba-tiba media menjadi gempar. Pada saat ini, Luban sedang diwawancarai di bioskop Jiangcheng dan, setelah mendengar hasilnya, dia tidak banyak bereaksi. Pendapatan box office global pada hari pembukaan sebesar 900 juta sudah cukup mengesankan. Selain itu, Luban memperhatikan bahwa Magic Tide, yang hanya memiliki prapenjualan sebesar 20 juta dolar AS, berakhir dengan box office pada hari pembukaan sebesar 50 juta dolar AS, lebih dari 2 kali lipat angka prapenjualannya. Sementara itu, Fatal Speed 11 memiliki prapenjualan hampir 100 juta dolar AS di Amerika Utara, tetapi box office pada hari pembukaannya sebenarnya hanya 130 juta dolar AS, hanya 30% lebih banyak dari prapenjualan. Ini menandakan satu hal, box office, Fatal Speed 11, akan menurun drastis dan menyusut dalam beberapa hari ke depan, karena mayoritas penonton yang ingin menonton film ini telah memilih untuk menontonnya di hari pembukaan. Terlebih lagi, karena Natal jatuh di akhir pekan, sulit untuk memprediksi apakah akan ada peningkatan jumlah penonton di akhir pekan. Hal ini masih terjadi meskipun memiliki hampir 50% slot penyaringan. Magic Tide, di sisi lain, memiliki kurva yang sangat khas untuk sebuah film dari sutradara baru. Film ini melampaui ekspektasi di box office pada hari pembukaan dengan jumlah pemutaran yang lebih rendah, dan sekarang siap untuk disebarkan dari mulut ke mulut dan serangan balik dimulai. Namun beberapa orang terburu-buru. Sutradara Luban, Anda pernah membuat pernyataan berani tentang membela kejayaan film dalam negeri. Sekarang setelah Anda dikalahkan oleh film asing, apa perasaan Anda? Apa ekspektasi Anda untuk box office mendatang? Apakah Anda perlu merevisi target awal Anda? Apakah kekalahan Magic Tide melawan Fatal Speed 11 berarti industri film dalam negeri membutuhkan waktu lama untuk mengejar ketertinggalan dari film-film asing? Sutradara Lu, apa pendapat Anda tentang komentar kritikus film asing yang menyatakan bahwa inti ideologis Magic Tide, yang berkisah tentang persatuan dan perjuangan rakyat, lebih rendah daripada kepahlawanan individu Amerika? Di aula pemutaran yang luas, banyak sekali wartawan yang menekan tombol rana kamera dan mengangkat mikrofon ke arah Luban, mencoba mendapatkan pendapatnya. Sebagai tanggapan, Luban mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Ia sadar betul bahwa di antara para wartawan yang duduk di bawahnya, serta surat kabar, majalah, situs web, dan media lain yang berada di belakang para wartawan tersebut, ada yang ingin melihatnya hancur dan terbakar. Sebagian orang selalu menganggap film asing lebih unggul dan percaya bahwa film asing, baik dari segi artistik maupun komersial, lebih unggul daripada film dalam negeri. Oleh karena itu, mereka enggan menerima film dalam negeri yang sukses di box office atau mendapat ulasan positif, dan lebih senang melihat film mereka sendiri gagal. Yang lain hanya merasa bahwa karya Luban saat ini menghambat kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dari film-film buruk. Setelah mengganggu struktur asli dunia perfilman dengan Cry, Luban kemudian dipandang sebagai duri dalam daging oleh orang-orang ini. Ada pula yang sekadar iri dengan popularitas dan keberhasilan box office karya-karya Luban, merasa bahwa bakat mereka sendiri tidak diakui, dan memendam keyakinan bahwa Luban sekadar beruntung, membenci langit dan orang lain, serta berharap melihat kejatuhan Luban. Namun Luban tidak peduli. Kalau bukan karena target 5 miliar, dia tidak akan berminat melakukan wawancara di depan orang banyak. Bukankah lebih baik fokus membaca buku lain untuk memperkaya diri atau bersantai dengan menonton beberapa film lagi? Ketika bioskop akhirnya sunyi, Luban membuka mulutnya. Biarkan peluru berterbangan sebentar, semuanya, katanya. Mendengar pernyataan Luban, banyak orang tidak mengerti apa maksudnya. Lagi pula, dunia ini belum pernah melihat film khusus yang layak diberi status warisan budaya tak benda, dan mungkin banyak orang yang belum memahami rujukannya.
Namun beberapa orang menyimpulkan makna di balik kata-kata Luban dan memperlihatkan ekspresi kontemplatif. Selamat kepada Fatal Speed 11, yang telah mencapai hampir 1 miliar di box office global pada hari pembukaannya. Saya juga sudah menonton filmnya, dan ini adalah akhir seri yang penuh dengan sentimen dan nostalgia. Saya yakin, terlepas dari apakah penonton telah menonton film-film sebelumnya dalam seri ini atau belum, mereka dapat menemukan momen-momen menyentuh dalam film ini. Efek spesial dalam film, akting para aktor, dan aransemen plotnya semuanya luar biasa, mewakili standar tertinggi industri film Hollywood. Saya rasa semua orang harus menontonnya, lanjutnya. Saat wartawan mendengar Luban tiba-tiba memuji film pihak oposisi, banyak yang bingung dan kehilangan arah. Apakah Luban sudah gila? Mengapa dia mempromosikan film pesaingnya? Apakah dia sudah gila karena terlalu terpengaruh oleh kemunduran itu? Tepat saat beberapa wartawan berusaha memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya apakah Luban mengakui kekalahan dalam filmnya dan industri film dalam negeri, Luban terus berbicara. Itulah mengapa saya akhirnya bisa bersantai, katanya. Karena lawannya begitu kuat dan hebat, mengalahkan mereka memiliki nilai. Justru karena lawan telah menunjukkan kualitasnya melalui aksi, ketika Magic Tide melampauinya dan memenangkan juara box office tahun ini, nilainya akan terlihat. Jika Fatal Speed 11 adalah film yang buruk, film blockbuster yang dibuat dengan tergesa-gesa dan hanya mengandalkan kekayaan intelektualnya untuk menjual nostalgia dan menipu penonton bioskop, maka bahkan jika Magic Tide mengalahkan lawan seperti itu, banyak yang akan mengatakan bahwa kejuaraan box office tahunan itu diencerkan dan tidak memiliki nilai sebenarnya, dimenangkan hanya dengan mengeksploitasi pesaing yang lemah. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Direktur Cyril dan Fatal Speed 11-nya, keunggulan merekalah yang menonjolkan keunggulan Magic Tide yang jauh lebih hebat. Aku, Luban, tak pernah mengalahkan yang tak bernama, tegasnya. Mendengar perkataan Luban, hampir semua wartawan, baik pendukung maupun penentang, berpikiran sama. Orang ini terlalu sombong. Meski mengalami kemunduran di hari pertama, Luban tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau penyesalan, sebaliknya, ia melihatnya sebagai kesempatan bagi saingannya untuk membuktikan nilai mereka. Apakah dia punya rencana membunuh atau ada yang lain yang sedang direncanakannya? Sambil memperhatikan wajah-wajah bingung para wartawan, Luban mengangkat jarinya. Kedepannya, box office harian, Magic Tide, akan terus memuncaki tangga lagu hingga filmnya selesai tayang. Saya merasa terhormat bisa mencatat sejarah bersama kalian semua. Terima kasih semuanya. Bab 322. Selanjutnya, aku akan terus mendaki ke puncak. Wawancara Luban menyebabkan kegemparan besar di Tiongkok. Lagi pula, wawancara-wawancaranya sebelumnya telah memunculkan banyak kutipan terkenal, dan kali ini, dihadapkan dengan box office hari pertama yang disalip oleh Fatal Speed 11, ia secara paradoks menganggapnya sebagai bukti nilai sebuah kemenangan, yang membuat orang-orang terkesima dan menyumbangkan gelombang momen-momen yang layak dikutip. Tiba-tiba, pertarungan box office antara kedua film ini memasuki fase yang lebih intens. Di media sosial dan pers, ada orang yang mendukung dan menentang Luban, namun tetap teguh pada pendapat mereka. Luban benar-benar hebat, bajingan ini persis seperti keberanian yang seharusnya dimiliki sutradara muda, aku sudah muak dengan kelemah lembutan mereka sebelumnya. Saya hanya penonton netral di sini, tapi saya sudah menonton kedua film tersebut dan dari segi klimaks, Fatal Speed 11 jauh lebih keren. Sejujurnya, saya menonton Fatal Speed 11 terlebih dahulu, lalu Magic Tide, dan saya cukup bersyukur atas urutan itu. Kalau tidak, setelah melihat efek spesial di Magic Tide, ledakan-ledakan di Fatal Speed 11 pasti akan sangat memalukan, benar-benar luar biasa. Kudengar, Fatal Speed 11 meledakkan mobil sungguhan selama syuting, dengan efek praktis sehebat itu, siapa yang butuh efek khusus? Sejujurnya, saya beralih dari penggemar menjadi pengamat netral. Luban mengaku kalah saat kala itu tidak masalah, daripada mencari-cari alasan, dan sekarang dia menargetkan juara box office selama 30 hari dalam sebulan. Apa ada film yang pernah melakukan itu? Apakah orang di atas punya akal sehat? Rekor domestik untuk kemenangan box office harian berturut-turut masih dipegang oleh Awada. Dari 10 tahun lalu, film ini tayang di bioskop selama 10 minggu dan memenangkan juara box office setiap minggunya. Tidak ada yang berhasil melakukannya sejak saat itu. Tapi apakah Luban sedang membicarakan tentang menjadi juara dunia satu hari? Sepertinya itu lebih sulit lagi. Ngomong-ngomong, itu cuma bualan, aku yakin aku bahkan bisa mengklaim juara box office satu hari universal. Tapi serius, setelah menonton Magic Tide, ketika saya menonton ulang film-film efek spesial lainnya, rasanya semuanya palsu. Luban itu penjahat, dia merusak selera saya. Film-film yang dulu saya nikmati sekarang terasa dibuat-buat. Kalian boleh berdebat sesuka hati di sini, tapi angka box office yang akan membuktikannya, siapa tahu, mungkin angka Luban akan anjlok besok.
Perkataan Luban pun tersebar luas, dan karena orang asing bersikap terus terang dan terbuka, beberapa orang menganggap ucapannya terlalu arogan, sehingga menarik banyak perhatian. The New York Times bahkan membuat laporan khusus berjudul, Luban. Sutradara muda yang memulai dengan film horor, yang menyelidiki dengan cermat masa lalu Luban, merinci kebangkitan dan kesuksesannya, meskipun penelitian mereka tidak lengkap karena perbedaan informasi. Misalnya, jurnalis tersebut secara keliru percaya bahwa Luban memasuki industri film yang disponsori oleh Jiangcheng Industries, dan mereka bahkan menyelidiki wanita-wanita di sekitarnya, mengklaim bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan lebih dari satu wanita. Di Twitter dan platform media sosial lainnya, Magic Today dengan cepat menjadi topik tren teratas. Lebih dari sekadar filmnya sendiri, banyak yang penasaran dengan sutradara muda dan tampan Luban dengan pernyataan-pernyataannya yang menggemparkan. Akan tetapi, sebagian besar orang mengira Luban hanya membual, dan klaimnya mempertahankan mahkota box office hingga akhir penayangan hanyalah gertakan belaka. Banyak yang percaya bahwa box office Luban akan anjlok pada hari berikutnya. Namun, ketika angka box office untuk hari kedua dikumpulkan, semua orang terkejut. Fatal Speed 11 merosot tajam hingga kurang dari 500 juta di hari kedua, turun lebih dari setengahnya, yang sebenarnya cukup normal. Proyeksi box office global untuk film ini adalah sekitar 8 miliar, dan mengingat performa film-film sebelumnya dalam seri ini, penurunan ini bahkan dianggap ringan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Magic Today. Sehari setelah Natal, tepatnya hari Minggu, box office global untuk Magic Today mencapai 1 miliar, hampir menyamai rekor box office satu hari yang dibuat oleh film tahun baru beranggaran besar selama periode festival musim semi. Tentu saja, pada titik ini, Magic Today adalah juara box office global yang tak terbantahkan. Terlebih lagi, dengan box office yang dihasilkan selama 2 hari penayangan, Magic Today telah, seperti seorang penjaga hutan yang menemukan keselamatan di saat-saat terakhir dalam film, menyelesaikan serangan balik dan melampaui Fatal Speed 11. Di layar besar di Times Square di New York, beberapa tamu berdiskusi dengan pembawa acara wanita lagi. Belum pernah terjadi sebelumnya, saya belum pernah melihat film bergenre ini memiliki daya tahan sekuat ini, box office hari kedua bahkan melampaui hari pertama. Sekarang sepertinya, Fatal Speed 11 mencapai 130 juta dolar AS di hari pertama karena mampu mencapai angka tersebut, sedangkan box office Magic Today yang mencapai 50 juta dolar AS karena hanya itu jumlah penayangannya. Saya menonton kedua film kemarin, dan saya pikir Magic Today punya standar yang bisa menyaingi industri film kita, bahkan melampauinya di banyak bidang. Sulit rasanya percaya suatu hari nanti Hollywood tidak bisa menghasilkan efek visual seperti yang ada di film-film negara lain, tapi itu benar-benar terjadi. Dunia yang digambarkan dalam film ini sungguh magis dan imersif. Setelah menontonnya, saya tak kuasa menahan diri untuk berfantasi tentang bagaimana orang-orang itu hidup, seperti apa keseharian mereka, seperti apa demonic tide lainnya, dan apa tujuan dunia ini. Saya baru merasakan hal serupa ketika pertama kali menonton Dungeons and Dragons di ruang bawah tanah sepupu saya waktu kecil. Luban, sutradara muda ini, dia telah menciptakan sebuah dunia. Sedangkan pembawa acara wanita yang sebelumnya memuji Fatal Speed 11, dan bahkan telah menulis esai panjang tentangnya, ia menunjukkan senyum malu-malu namun sopan. Saya menghargai komentar panelis. Apakah Fatal Speed 11 bisa kembali lagi, dan apakah Magic Today benar-benar tak terhentikan? Kami harap semua orang terus mengikuti liputan saluran kami. Siaran langsungnya menjadi gelap dan ketika menyala lagi, itu adalah iklan untuk Magic Today. Tanpa diragukan lagi, Magic Today telah menerobos. Entah itu gimmick persaingan sinema dalam negeri versus luar negeri, pernyataan berani Luban, atau kemunduran box office awal, elemen-elemen ini bersatu untuk membentuk sebuah cerita yang cukup menarik perhatian orang. Dan apa yang paling disukai internet saat ini adalah sebuah cerita. Apakah film-film Hollywood yang kuat akan terus menekan dan mematikan momentum film-film domestik, atau apakah seorang sutradara muda yang percaya diri akan, atas kemauannya sendiri, mengangkat sinema domestik ke standar internasional tertinggi? Apakah Magic Today dapat bangkit kembali? Semua pertanyaan ini cukup menarik sehingga bahkan orang-orang yang biasanya tidak menonton film pun menyadarinya. Saat menonton, mereka yang biasanya tidak pergi ke bioskop menjadi penasaran dan menyelinap ke bioskop untuk melihat sendiri. Dengan demikian tujuan Luban tercapai. Sebenarnya, bioskop-bioskop besar juga tidak bodoh. Setelah melihat tingkat penjualan Magic Today yang luar biasa di hari pertama, mereka mulai menambah jumlah pemutaran keesokan harinya. Pada hari ketiga, pemutaran Magic Today di Amerika Utara telah melampaui Fatal Speed 11. Seminggu kemudian, seperti yang dikatakan Luban, Magic Today dengan kuat menduduki posisi teratas di box office global selama seminggu penuh. Pada saat ini, bahkan kritikus yang paling tidak percaya pun tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya.
Mungkinkah benar, seperti yang dikatakan Luban, bahwa Magic Tide akan mempertahankan posisi pertama hingga meninggalkan bioskop? Bab 323. Status penyelesaian tugas. Tak terlukiskan. Jika berada di puncak box office global selama sehari adalah keberuntungan dan selama seminggu adalah kekuatan, maka selama sebulan itu umumnya disebut sebagai dominasi. Di luar musim film, mempertahankan posisi teratas di box office selama beberapa hari bukanlah hal yang sulit, terkadang, hanya 20 hingga 30 juta per hari dapat memperoleh gelar itu. Namun di penghujung tahun, dengan jadwal Natal dan Tahun Baru, selalu ada beberapa film kompetitif yang dirilis, tetapi, Magic Tide terus menyapu mereka seperti kawanan serigala yang tak terhentikan yang ditampilkan dalam film itu sendiri. Beberapa pemirsa yang cermat bahkan mengumpulkan evaluasi dari The New York Times dan media lain tentang Luban dan Magic Tide. Ketika Magic Tide mengumumkan perilisan globalnya, judul utama mereka adalah seorang sutradara tak dikenal dari timur mencoba memasuki pasar luar negeri. Lalu, ketika trailer Magic Tide dirilis, berbenturan dengan perilisan Fatal Speed 11, dan setelah Cry dan The Madman's Mouth dirilis, tajuk utama media berubah menjadi sumber kengerian yang tak terlukiskan mendekati pantai barat. Namun, sehari sebelum perilisannya, surat kabar dan berita mulai menyebarkan cerita seorang pembuat film yang sombong mengambil alih Times Square. Ketika hasil box office keluar pada hari pertama perilisannya, Magic Tide tertinggal 20 juta dari Fatal Speed 11, dan media-media tersebut dengan cepat mengganti judul berita mereka menjadi kekalahan pertama Luban di Metropolis. Kini, seminggu kemudian, ketika Magic Tide terus memuncaki tangga lagu box office global selama seminggu berturut-turut dan hampir mencetak sejarah, banyak media mengubah nada bicara mereka dan mulai memuji pencapaian luar biasa Luban, menggambarkannya dalam laporan mereka sebagai sutradara Luban memberikan dorongan kuat bagi industri film global. Dan di negara asal, banyak pula orang asing yang mengatakan demikian, sehingga para kritikus yang keras mulut hanya bisa mengikuti dan memberikan pujian mereka. Sedangkan untuk Fatal Speed 11, setelah seminggu tayang di bioskop, penurunan box office-nya terlihat jelas, namun masih bertahan di posisi kedua. Terutama karena efek spesial dari Magic Tide telah benar-benar mengubah pandangan dunia penonton, seperti seseorang yang telah memainkan game bergaya pixel sepanjang hidupnya tiba-tiba menerima Skyrim 5 dengan tekstur definisi tinggi yang dimodifikasi. Semua yang ada di Fatal Speed 11 tampak palsu setelah menonton Magic Tide. Oleh karena itu, kesuksesan box office yang luar biasa dari Magic Tide menyebabkan kegagalan Fatal Speed 11. Pendapatan box office yang semula diestimasikan mencapai 8 miliar kini tampaknya akan didiskon. Kalau dipikir-pikir lagi, pujian Luban terhadap film ini kini terkesan ironis dan sarkastis. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Setelah 3 minggu, Magic Tide masih bertahan di puncak tangga lagu box office harian global. Sementara itu, berbagai drama yang digerakkan oleh fandom, film seni romantis asing, dan fiksi ilmiah musikal Bollywood berusaha untuk melengsarkan Magic Tide, tetapi semuanya gagal. Hanya satu hari yang menjadi pengecualian, ketika Magic Tide, meskipun berhasil menduduki posisi pertama di box office global, tidak mencapai hal yang sama di satu negara pun. Hari itu berada di negara kepulauan, tempat perilisan teater anime tingkat nasional, berkat tiket teater yang disertakan dengan undian konser dan 4 jenis rilisan khusus yang mengharuskan pembelian 4 tiket untuk mendapatkannya, berhasil mengungguli Magic Tide pada hari itu, mencapai tempat pertama di box office harian negara itu. Namun, dampaknya tidak besar. Luban masih menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap para pendahulunya, tidak semua rekor perlu diributkan, jadi lebih baik menyisakan beberapa untuk dipecahkan oleh generasi berikutnya. Sebulan kemudian, ketika kunci enkripsi film tersebut kedaluarsa, Luban memilih untuk tidak memperpanjang pemutaran selama sebulan lagi pula, ia telah menghasilkan cukup uang. Dalam sebulan, Magic Tide telah berkuasa sebagai juara box office global selama 29 hari, mengumpulkan sekitar 139 miliar di dalam negeri, yang mendekati 2,17 miliar dolar AS, menempati peringkat keempat dalam sejarah film. Alasan film ini mendapat peringkat tinggi adalah, pertama, karena efek spesial inovatif dari Magic Tide, membuat semua film lain pada era itu tampak biasa saja. Kedua, karena film ini tidak memiliki durasi tayang yang panjang, dan efek-efeknya tidak dapat dinikmati sepenuhnya di komputer, sehingga penonton yang ingin menontonnya harus bergegas ke bioskop dalam waktu 1 bulan tersebut. Alasan ketiga adalah film ini benar-benar berhasil menembus berbagai kelompok. Baik di Weibo maupun Twitter, diskusi tentang film ini sangat hangat, terutama di beberapa masyarakat yang terlalu konformis, seperti di negara kepulauan, di mana jika Anda belum menonton filmnya, Anda tidak akan punya bahan obrolan dengan teman sebaya, menghadapi isolasi dan perundungan. Dalam situasi seperti ini, box office Magic Tide meroket pesat. Lebih jauh lagi, masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
gemar membangun tontonan dan memecahkan rekor, semua orang ingin ambil bagian di dalamnya, sehingga banyak yang biasanya tidak mengikuti hal-hal ini juga pergi ke bioskop, yang selanjutnya mendorong penjualan tiket. Memecahkan rekor memang memerlukan terobosan terhadap batasan. Akhirnya, Magic TD mencapai box office domestik sebesar 6 miliar, menjadi juara box office nasional. Bahkan media luar negeri yang selama ini menentang Luban pun mengakui kesuksesannya di berita utama pada hari berakhirnya penayangan Magic TD. Sutradara terhormat Luban akan menciptakan legenda box office-nya sendiri hari ini. Sepanjang tahun itu, Luban menjadi sutradara dan aktor berpenghasilan tertinggi di negara itu dengan 3 film yang masing-masing menghasilkan pendapatan 1 miliar. Meskipun banyak organisasi media ingin mewawancarai Luban, dia menolak semuanya. Setelah memberikan staf silen media liburan selama sebulan dan membagikan bonus 50 bulan, Luban kembali ke rumahnya. Laika adalah orang pertama yang mendekat, sambil mendengus dan mendengus seperti babi saat dia menggesek-gesekkan tubuhnya pada tubuh lelaki itu. Setiap kali Luban bepergian keliling dunia untuk acara promosi, Kintiantianlah yang memberinya makan. Setelah berpisah beberapa lama, sang pemburu dari domain asing yang dulu ditakuti, yang mampu melintasi waktu, kini telah menjadi seekor corgi yang gemuk. Memang, hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah monster, tapi wanita. Luban setuju sepenuh hati, dan Laika di sampingnya menganggukkan kepalanya juga. Apa-apaan ini? Dia terus-terusan memberimu makanan tanpa alasan, bahkan merayumu dengan makanan kaleng padahal kamu sudah kenyang. Ada wanita jahat di dunia ini. Melihat Laika mengucapkan kata-kata mengantuk yang tidak dapat dimengerti ini, Luban menerjemahkan. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan bentuk tubuhmu. Dalam beberapa bulan, kamu akan menjadi anjing yang langsing dan tampan lagi. Dia mengusap kepala Laika lalu kembali ke kamarnya. Rilis karya film Universe, 1/1. Selamat telah menyelesaikan misi kemajuan karir Anda. Sekarang mulai penyelesaian. Tingkat eksplorasi misi, 120%. Status penyelesaian misi, tak terlukiskan. Kau menyerang selagi besi masih panas, memberitahu dunia bahwa batas kemampuanmu masih jauh dari tercapai. Sebelum pengalaman sinematik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan paling menakjubkan, penonton bersorak dan merayakan, lihatlah, film legendaris yang mengusung masa lalu dan masa depan lahir di tanganmu. Dapatkan poin keheningan, 50.000 poin. Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah, rasakan petualangan luar biasa di domain asing, temui karakter-karakter unik, dan lalui petualangan yang tak biasa. Setiap perjalanan memiliki akhir, dan aku yakin kau akan mendapatkan sesuatu. Silakan selesaikan misi untuk menerima hadiah. Bab 324, Villa Gila. Luban memandang selesainya tugasnya dan sesaat kehilangan kata-kata. Jadi memang ada rating yang lebih tinggi dari sempurna. Apa sih sebenarnya indescribable itu? Namun, imbalannya memang jauh lebih besar. Sebelumnya, penyelesaian 100% Luban untuk peringkat sempurna hanya memberinya 10.000 poin keheningan, tetapi kali ini dengan tambahan 20%, ia langsung menerima 50.000 poin keheningan. Meskipun imbalan dasar untuk tugas-tugas tersebut mungkin berbeda, peningkatannya masih cukup dibesar-besarkan. Beberapa orang mungkin menganggapnya aneh, apakah Luban, seorang yang dipilih oleh dewa yang dapat memperoleh ratusan ribu poin keheningan dari satu misi di wilayah asing, peduli dengan 50.000 poin keheningan saja? Itu karena kamu tidak mengerti Luban. Dia tipe orang yang tetap memilih bersepeda meskipun kekayaannya miliaran dolar. Hemat sudah tertanam dalam dirinya, 50.000 poin keheningan bisa membeli banyak barang. Namun, apakah ada peringkat yang lebih baik di atas, tak terlukiskan? Jika ia berhasil mencapai box office tertinggi dalam sejarah film, dapatkah ia meningkatkan tingkat penyelesaiannya lebih tinggi lagi? Luban agak penasaran. Setelah menerima hadiahnya, ia selangkah lebih dekat untuk membuka tahap selanjutnya di toko. Mungkin satu atau dua tugas yang lebih sulit akan membuka tahap baru di toko, dan ia bertanya-tanya barang apa saja yang bisa dibeli. Dia memutuskan untuk melihat cabang tugas yang akan datang terlebih dahulu. Setelah mengetahui sebagian kebenaran tentang negeri sunyi, Luban semakin penasaran dengan kisah-kisah di balik berbagai wilayah asing ini. Hingga saat ini, ia belum pernah benar-benar memahami metode yang digunakan dunia-dunia ini untuk melawan polusi. Dia menganggap hal ini sangat penting dan memiliki nilai referensi yang besar. Di depan Luban, teks sistem yang dingin dan acuh tak acuh membuat sketsa 3 jendela di dinding. Luban menatap ke arah jendela pertama, tempat hamparan pasir kuning memenuhi langit. Udara panas dan kering menyebabkan kelembapan di permukaan kulitnya menguap dengan cepat, membuat matanya berair karena angin panas. Di jendela, tulisan-tulisan itu berkelok-kelok dan tidak rata di tanah berpasir, seolah-olah ada serangga yang merayap untuk mengejar penjelasannya. Selamat datang di langit di atas stasiun. Di antara pasir kuning dan gobi, ada tempat tidur hangat dan minuman panas. Di dalam wastelen,
Terdapat banyak pemukiman manusia kecil, biasanya hanya dengan 1 atau 2 bangunan dan kurang dari 10 penduduk, yang mempertahankan hidup dengan berburu serangga dan sumber air yang tersembunyi di bawah tanah. Dibandingkan dengan negara kota yang aman, pemukiman yang dikenal sebagai stasiun jelas bukan tujuan wisata yang menyenangkan. Kau tiba di sebuah stasiun di Westland, tempat tragedi terjadi puluhan tahun lalu, kini tak berpenghuni. Namun di sini, kau bertemu tamu-tamu aneh tak diundang. Menjelang malam yang panjang, bisakah kebenaran menyambut fajar? Di celah-celah tembok, aku seperti melihat sesuatu, yaitu sebuah mata. The Westland, tidak bagus, tidak bagus. Luban menggelengkan kepalanya saat dia menonton. Belum lagi ratus serangga dari tanah terlantar yang ingin memiliki anak serangga bersamanya mungkin akan langsung berlari menghampiri dan memakannya. Begitu mencium bau Luban, stasiun gurun seperti ini dengan satu bangunan, yang melibatkan tragedi dan tamu tak diundang, adalah tempat yang sempurna untuk kasus pembunuhan. Oh, kasus pembunuhan pasti mudah. Kalau ada monster, serangga, atau bahkan dewa jahat yang tak terlukiskan tinggal di stasiun, pasti mustahil. Terlebih lagi, Luban saat ini tidak membutuhkan material Westland, jadi pergi ke sana hanya demi mengumpulkan poin. Karena ini semua tentang bertani poin, mengapa tidak bertani material pada saat yang sama? Dia adalah orang yang sangat pragmatis. Setelah menutup jendela ini, Luban beralih ke jendela kedua. Melalui jendela, angin dan hujan bergoyang, memantulkan penampakan sebuah rumah besar yang terletak di atas tebing. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, rumah besar yang menyeramkan itu berkelap-kelip dengan cahaya lilin, seakan-akan ada makhluk aneh yang tinggal di dalamnya. Di luar rumah besar itu terbentang hutan yang layu, dan di kejauhan, reruntuhan besar bertumpuk seperti batu nisan. Guntur yang sunyi menguraikan teks penjelasan sistem yang dingin dan acuh tak acuh. Villa gila. Badai abadi mengelilingi tempat ini, itu adalah kutukan sekaligus berkah. Di ibu kota terbengkalai, terdapat tempat-tempat yang tak tertandingi, seperti Villa Badai. Konon, villa ini pernah diawasi oleh Taoist Grand Cry selama pembangunannya. Bertahun-tahun sebelum kenaikan sang abadi ini, ia mengasingkan diri di sini, mengabdikan diri untuk pengembangan spiritualnya. Sampai Taoist Grand Cry memanggil petir surgawi untuk kesengsaraan dan kenaikannya, villa tersebut mengalami kerusakan akibat badai petir. Sejak saat itu, hujan deras selalu menjadi teman setia villa, selamanya. Temanmu telah menerima undangan dari pemilik villa. Sebagai temannya, kau akan pergi bersamanya ke tempat ini. Mengenai tujuan pertemuan ini, tidak ada yang tahu. Ada yang bilang rumah ini menyembunyikan rahasia kenaikan Taoist Grand Cry. Tapi kalau kau tanya aku, hei, itu cuma monster. Tangisan burung bangau Tao, ibu kota terbengkalai. Mata Luban berbinar. Materi esensi yang dibutuhkan untuk perjanjiannya termasuk legenda pendakian bangau dari ibu kota terbengkalai, dan Villa Badai ini adalah tempat kenaikan Taoist Grand Cry. Kemungkinan besar buku-buku terkait disimpan di sini, mungkin pemilik villa itu adalah murid Taoist Grand Cry atau semacamnya. Dan pergi ke ibu kota terbengkalai bersama seorang teman, Luban berpikir sebaiknya ia membawa Cui Sitter. Mengandalkan mimik solar flare miliknya, jika mereka mendapat masalah, mereka tinggal mengambil Krans Ascent Legend dan meledakkan seluruh villa. Semakin dia memikirkannya, semakin baik perasaannya terhadap misi tersebut. Adapun apa yang ingin dilakukan oleh tuan rumah villa itu, siapa yang peduli? Akan tetapi, dengan mentalitas tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Luban mengalihkan pandangannya ke jendela ketiga. Dia mendengar kicauan burung. Luban memandang keluar jendela, merasakan semilir angin musim semi, dan melihat kelopak-kelopak bunga berguguran. Jalan itu tampak seperti jalan dengan rumah-rumah yang tertata rapi dan tanah yang dilapisi batu biru, tempat bunga-bunga berguguran membentuk karpet. Hari-hari musim semi tanpa perang. Pendeta utama kuil agung Pulau Harmoni akan pensiun, dan seorang gadis kuil baru akan mewarisi jubahnya, bermandikan api murni. Namun, tidak semua gadis kuil dapat memasuki aula kuil dan menerima berkah dari para dewa, persaingan ada di mana-mana. Seorang gadis kuil yang berbakat, yang diakui sebagai seorang jenius, sedang bersiap untuk mengarungi lautan menuju Pulau Harmoni. Ia tampaknya hadir semata-mata untuk menjadi kepala pendeta, gadis kuil di antara para gadis kuil. Namun, posisi kekuasaan seperti itu melibatkan keterikatan keluarga dan politik, yang terkadang dapat memengaruhi keputusan para dewa. Dan terkadang, seorang jenius seharusnya tidak ada. Kau telah menerima tugas untuk melindungi gadis kuil dalam perjalanannya menuju Pulau Harmoni. Sepanjang perjalanan, hati manusia mungkin terbukti lebih berbahaya daripada kotoran. Dalam perjalanan panjang ini, hanya bunga sakura yang berguguran dan air laut yang jernih yang tak akan mengkhianatimu. Kukira aku sudah melupakan segalanya, hanya kau yang tersisa. Mungkinkah ini jimatmu? Ini adalah pilihan yang sulit. Setelah melihat tugas ini, Luban, yang telah memutuskan untuk pergi ke ibu kota terbengkalai, mulai ragu. Pulau Harmoni juga memiliki bahan-bahan untuk esensi perjanjian miliknya,
dan misi ini pasti melibatkan interaksi dengan gadis kuil, yang berarti peluang Luban untuk mendapatkan jimat keberuntungan sangat tinggi. Terlebih lagi, misi ini berkaitan langsung dengan kuil agung Pulau Harmoni, dan tampaknya gadis kuil yang dikawalnya memiliki peluang besar untuk menjadi pendeta utama. Jadi, Luban mungkin bisa melihat sekilas metode yang digunakan Pulau Harmoni untuk melawan polusi dari wilayah asing. Setelah lama bimbang, Luban akhirnya membuat keputusan. Bab 325, Kebijaksanaan si Bodoh. Sekarang fokusnya adalah menemukan cara untuk memerangi polusi. Tugas di Kuil Agung Pulau Harmoni seharusnya lebih tepat, dan juga, aku perlu menemukan kesempatan untuk mengubur abu daun merah di bawah pohon sakura Kuil Agung Pulau Harmoni. Luban teringat kristal merah miliknya sendiri. Menyelesaikan dua tugas sekaligus pasti lebih hemat biaya. Dengan pemikiran ini, Luban makin merasa bahwa ia harus pergi ke Pulau Harmoni. Jika dia dapat menguasai rahasia kepala pendeta, mungkin dia juga dapat menerapkannya dalam kenyataan, untuk memusnahkan semua makhluk aneh itu sekaligus. Sambil merenung, Luban membuka toko serba ada senyap, dengan tujuan pertama membeli pengetahuan orang gila untuk mengumpulkan beberapa intelijen. Karena menurut deskripsi tugas, dibandingkan dengan hal-hal kotor, keluarga-keluarga besar yang menginginkan gadis kuil terlatih mereka sendiri untuk menjadi pendeta kepala mungkin justru akan benar-benar menghalangi jalannya. Dan Luban, yang baik hati dan tidak tega melihat orang lain menderita, perlu mencari informasi terlebih dahulu, mengidentifikasi target, dan menghabisi mereka sebelum mereka gagal menjalankan tugas dan dipukuli, sehingga mereka terhindar dari pukulan fisik dan mental. Tepat saat Luban hendak membeli pengetahuan orang gila, yang dijual setengah harga hari itu, dia melihat produk baru tercantum tepat di bawahnya. Pengetahuan orang gila X10. Terima 10 unit pengetahuan orang gila sekaligus, satu di antaranya dijamin berasal dari domain asing tertentu. Harga, 1000 poin keheningan. Selain itu, di samping pengetahuan orang gila, penghitung baru telah diperbarui. Sisa-sisa mereka yang pernah mendapatkan dukungan dari makhluk ilahi yang tak terlukiskan. Dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran domain asing tertentu. Pengetahuan dengan polusi serius, disaring melalui banyak lapisan, dan aman untuk digunakan. Namun, berdasarkan kebenaran yang berbeda, kecelakaan terkadang dapat terjadi. Pengetahuan yang luar biasa. Harga, 50 poin omong kosong orang gila. Kebijaksanaan Tuhan TM tentang orang bodoh. Luban berpikir dalam hati, apakah pemilik Silent Lens sedang bermain game seluler atau memang pengembang game seluler. Mereka tidak hanya menciptakan undian 10 con, tetapi juga keuntungan yang terjamin. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, para perencana game seluler dan para dewa Silent Lens tampaknya tak jauh berbeda. Keduanya memeras segalanya dari pemain dan para dewa pilihan, dan juga memaksa pemain dan para dewa pilihan untuk bekerja di dunia yang mereka ciptakan. Berdasarkan deskripsi, kebijaksanaan si bodoh jelas lebih maju daripada pengetahuan orang gila, dan seperti penarikan 10 con untuk pengetahuan orang gila, hal itu memungkinkan seseorang untuk menentukan pengetahuan yang ingin mereka peroleh, yang jelas tingkatnya lebih tinggi, dan lebih tercemar. Sederhananya, kebijaksanaan si bodoh ini mungkin berasal dari beberapa orang malang yang secara pribadi menyaksikan keberadaan agung. Pikiran mereka dipenuhi dengan banyak pengetahuan yang tidak dapat mereka gunakan, yang membuat mereka gila dan akhirnya membunuh mereka. Sebagian polusi pengetahuan ini masih ada di dalam tubuh mereka. Akibatnya, tingkat polusi yang tersisa dari pengetahuan-pengetahuan ini berkurang, sehingga aman untuk digunakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kebijaksanaan si bodoh mengandung pengetahuan yang terlalu eksplosif sehingga, bahkan setelah disaring oleh beberapa orang, tetap akan membuat orang yang mendapatkannya tercengang. Misalnya, jika Luban menghabiskan beberapa poin untuk mendapatkan sekilas wujud asli makhluk agung yang disegel di bawah gereja di kota kecil ibu kota terbengkalai, berapapun lapisan penyaringannya, otaknya kemungkinan besar akan mendidih di tempat, siap disajikan dengan bawang putih cincang, cabai, dan daun bawang. Luban percaya pada keberuntungannya, dia tidak mencoba 10 kali undian berturut-turut tetapi malah memilih melakukan 1 kali undian dengan setengah harga untuk hari itu. Tengkorak yang muncul di tangannya hampir menyerupai bentuk manusia, tetapi sebagian besar rahang bawahnya hilang, seolah-olah patah. Selain itu, terdapat bekas-bekas abrasi dan kerusakan di area tengkorak lainnya, seolah-olah telah digerogoti binatang buas. Dia menatap api hijau pucat di rongga mata tengkorak itu dan segera menghancurkannya. Seberkas petir menyambar Luban, membuat rambutnya berdiri. Kemudian, petir hijau itu menyambar otaknya. Warisan ini berasal dari paman saya, yang mengaku telah belajar di bawah bimbingan Taois Kren Krai, dan setelah melalui banyak lika-liku, ia memperoleh rumah ini. Arsitektur villa ini sudah tua dan bobrok, dan sudah lapuk karena lembab akibat hujan deras. Terkadang, suara-suara aneh terdengar dari langit-langit atau dinding, tapi tolong jangan hiraukan. Petik 2. Beberapa orang percaya bahwa kenaikan pendeta Tao Kren Krai hanyalah tipuan, dan bahwa ia sebenarnya telah lama meninggal karena sambaran petir. Yang lain berpikir bahwa ia melakukan beberapa ritual jahat di sini pada masa lalu, memanggil sesuatu yang jahat.
Berdesir kedengarannya seperti ada sesuatu yang menggaruk dinding ini. Saya menemukan ruang bawah tanah di bawah dapur, sepertinya ada rongga besar di bawahnya, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di bawah. Celoteh dan pengetahuan ini menyebar bagai kilat melalui celah-celah korteks serebral Luban, membuatnya merasa ngeri. Darah hitam merembes dari lubang hidungnya, dan ia merasa pusing serta kehilangan arah. Tapi hanya itu saja. Dia mengusap hidungnya, di tempat rumput yang tumbuh di dalamnya sudah menutupi darah, dan pada saat yang sama, otaknya yang terkejut, berubah menjadi hijau dan dengan cepat menghaluskan sel-sel nekrotik. Bagi Luban, tingkat polusi ini tampaknya tidak lagi memiliki efek korosif yang kuat. Namun sayang, bagian pengetahuan orang gila ini adalah pengetahuan dari ibu kota terbengkalai, dan seharusnya merupakan informasi dari misi Villa Gila. Biasanya, pada saat seperti itu, Luban kemungkinan akan memanfaatkannya sepenuhnya dan langsung memilih tugas dari ibu kota terbengkalai. Namun, kebetulan ini membuat Luban merasa ada yang janggal. Ketika segala sesuatu mengarah pada satu hasil, teori kesamaan akan mengatakan bahwa hasil ini mungkin bukan yang diinginkannya. Tidak ada pilihan, sepertinya saya harus menghabiskan lebih banyak poin. Luban tak berdaya. Meskipun ia juga bisa melakukan undian setengah harga setiap hari hingga mencapai target, karena ada opsi langsung untuk undian 10 kali berturut-turut, tak ada salahnya mencobanya. Dengan pemikiran itu, dia segera menghabiskan poin keheningan untuk menentukan Hedao dan menukarnya dengan pengetahuan orang gila 10 kali berturut-turut. Yang mengejutkan Luban, 10 tengkorak berurutan ini tidak berarti bahwa 10 tengkorak dirangkai menjadi satu seperti untaian biksu pasir bagi Luban. Hanya ada satu. Tengkoraknya seperti tengkorak manusia, tetapi bayangan tebal melilit di antara rongga mata, bahkan menutupi api pucat di dalam tengkorak. Nampaknya menggambarkan seperti apa pengetahuan orang gila dari Hedao. Luban segera menghancurkan tengkorak ini. Hanya ketika bayangan itu, disertai suara seruling yang familiar namun asing, mengalir ke mata, hidung, mulut, dan telinga Luban, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Menghancurkan satu, bukankah itu seperti mendapatkan pengetahuan 10 kali lipat secara langsung? Pada saat menyadari hal itu, penglihatan Luban menjadi gelap. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.